Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Oktaviani dengan NIM 226222144. Di sini saya akan menjelaskan metodologi dan liputan analisis ekonomi dalam bidang studi ilmu ekonomi dengan mata kuliah pengantar ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Raja Hardiansyah. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu bidang studi yang sudah cukup lama berkembang sebagai salah satu bidang ilmu pengetahuan. Perkembangannya bermula sejak tahun 1776, yaitu Adam Smith, seorang pemikir dan ahli ekonomi Inggris, menerbitkan bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations. Beberapa pandangan dalam buku beliau masih tetap mendapat perhatian dari beberapa pemikiran ahli-ahli ekonomi pada masa kini. Adam Smith dapat dianggap sebagai bapak ilmu ekonomi. Kita masuk ke dalam masalah ekonomi dan kebutuhan untuk membuat pilihan. Pertama, masalah pokok perekonomian kekurangan. 1. Masalah kelangkaan. Kelangkaan atau kekurangan berlaku sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat. Kedua, kebutuhan masyarakat. Yang dimaksud dengan kebutuhan masyarakat adalah keinginan masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa, yaitu barang dan jasa yang diimpor dari luar negeri maupun barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Ketiga, jenis-jenis barang, yaitu ada dua jenis. Pertama, berdasarkan kepentingan barang tersebut dalam kehidupan manusia. Kedua, berdasarkan cara penggunaan barang tersebut oleh masyarakat. Keempat, kebutuhan yang tidak terbatas. Biasanya manusia tidak pernah merasa puas dengan benda yang mereka peroleh dan prestasi yang mereka capai. Kelima, faktor-faktor produksi. Terdiri dari 4 faktor, yaitu pertama, tanah dan sumber alam. Kedua, tenaga kerja. Ketiga, modal. Keempat, keahlian keusahawan. Keenam, keterbatasan kemampuan memproduksi. Kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa adalah jauh lebih rendah daripada jumlah keinginan masyarakat tersebut. Di negara-negara miskin seperti India, keadaan ketidakseimbangan ini lebih terlihat lebih nyata. Baik, selanjutnya membuat pilihan untuk memaksimumkan kesejahteraan. Pertama adalah pilihan dalam mengkonsumsi. Pilihan dalam mengkonsumsi pada hakikatnya kegiatan untuk membuat pilihan dapat dilihat dari dua segi. Dari segi penggunaan sumber-sumber daya yang dimiliki dan dari segi mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkan. Setiap individu harus memikirkan cara terbaik dalam menggunakan sumber-sumber daya yang dimilikinya. Usaha ini bertujuan untuk memaksimumkan pendapatan yang akan dinikmati dengan menggunakan sumber-sumber daya yang dimilikinya tersebut. Kedua, pilihan dalam memproduksi. Dalam penjualan barang, para pengusaha akan menentukan tingkat produksi yang memberi keuntungan paling banyak kepada kegiatannya, sedangkan dalam penggunaan faktor-faktor produksi yang perlu difikirkan adalah menentukan kombinasi faktor produksi yang akan meminimumkan biaya produksi. Ketiga, masalah membuat pilihan dalam kegiatan pemerintah. Setiap negara mempunyai banyak tujuan dalam mengatur maupun menjalankan kegiatan ekonomi, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan mantap, mengatasi masalah pengangguran, menaikkan taraf hidup penduduknya, dan menyamaratakan pendapatan adalah beberapa tujuan yang penting dari kegiatan pemerintah. Definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa yang akan datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis analisis ekonomi. Pertama adalah ekonomi deskriptif. Bidang ilmu ekonomi ini adalah analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya wujud dalam perekonomian. Kedua, teori ekonomi. Teori ekonomi adalah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang wujud dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Ketiga, ekonomi terapan.
cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Selanjutnya, pernyataan positif dan pernyataan normatif. Pernyataan positif. Pernyataan positif adalah pernyataan yang mengandung arti apakah yang wujud atau telah wujud akan tetap wujud. Kebenaran pernyataan positif dapat dilihat dengan membandingkannya dengan kenyataan yang wujud. Pada hakikatnya, pernyataan positif adalah pernyataan mengenai fakta-fakta yang wujud dalam masyarakat dan oleh sebab itulah kebenarannya dapat dibuktikan dengan memperhatikan kenyataan yang berlaku. Kalau produksi beras turun, maka harganya akan naik. Dan kalau beras dijual ke kota, maka harganya lebih mahal daripada dijual di desa. Adalah contoh-contoh dari pernyataan positif. Kedua, pernyataan normatif. Pernyataan normatif ialah pernyataan yang mengandung arti apakah yang sebaiknya harus wujud. Jadi pernyataan normatif adalah suatu pandangan subjektif atau suatu valued judgment. Pernyataan itu bukan mengemukakan pendapat mengenai keadaan yang akan wujud, tetapi menyatakan tentang apa yang sebaiknya harus wujud. Pernyataan normatif ada kalanya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak bersifat rasional seperti faktor kebudayaan, filsafat, dan keagamaan. Ketiga, value judgment. Value judgment, kemampuan untuk menggabungkan karakteristik pribadi dengan pengetahuan dan pengalaman yang relevan untuk membentuk opini dan membuat keputusan. Pernyataan positif dan normatif dalam analisis ekonomi. Ada dua. Pertama, pernyataan positif sering dijumpai dalam ilmu ekonomi deskriptif dan teori ekonomi. Pernyataan normatif selalu dijumpai dalam ilmu ekonomi terapan atau ilmu ekonomi kebijakan. Sifat-sifat teori ekonomi. Pertama adalah variabel-variabel. Hal-hal yang berkaitan satu sama lain dinamakan variabel, yaitu suatu besaran yang nilainya dapat mengalami perubahan. Kedua, asumsi. Tanpa asumsi, sangat sulit untuk menjelaskan sifat-sifat perhubungan di antara berbagai variabel oleh karena kegiatan ekonomi dan kehidupan perekonomian sangat kompleks sifatnya. Ketiga, hipotesis. Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai bagaimana variabel-variabel yang dibicarakan berkaitan satu sama lain. Keempat, membuat ramalan. Teori ekonomi dapat pula meramalkan keadaan yang akan berlaku. Peramalan itu dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan langkah-langkah untuk memperbaiki keadaan dalam perekonomian. Alat-alat analisis dalam ilmu ekonomi. Peranan grafik dalam analisis ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, usaha untuk memberikan penerangan yang lebih jelas mengenai teori-teori ekonomi dilakukan dengan bantuan kurva dan grafik. Sifat-sifat grafik. Suatu grafik mempunyai dua sumbu, sumbu datar dan sumbu tegak. Sumbu datar adalah sumbu yang letaknya horizontal, sedangkan sumbu tegak adalah sumbu yang tegak lurus pada sumbu horizontal. Penemuan di antara kedua sumbu tersebut dinamakan origin atau titik asal, yang nilainya adalah 0. Tiap sumbu menjelaskan nilai suatu variabel. Pada titik 0, nilai variabel adalah 0. Dan makin jauh dari titik 0, nilai variabel menjadi bertambah tinggi. Dengan demikian, pada sumbu tegak, makin ke atas kedudukannya, nilai yang ditunjukkan adalah makin besar. Pada suatu sumbu datar, makin ke kanan kedudukannya, nilainya semakin tinggi. Sifat hubungan yang ciri-cirinya adalah seperti diterangkan di atas ditunjukkan pada gambar di atas ini. Hubungan antara variabel, yaitu apabila harga mengalami perubahan, maka jumlah barang yang diminta juga akan mengalami perubahan. Contohnya ada di samping ini. Selanjutnya, peranan ilmu statistik dalam analisis ekonomi. Ilmu statistik memegang peranan yang sangat penting dalam mengumpulkan data mengenai berbagai aspek kejadian perekonomian. Berbagai metode statistik memungkinkan dilakukannya pengumpulan data kegiatan ekonomi yang penting seperti tingkat produksi nasional, perkembangan jumlah penduduk, jenis-jenis pengangguran, dan perkembangan tingkat harga-harga.
Pertama ada angka indeks. Angka indeks dapatlah didefinisikan sebagai angka yang menunjukkan perubahan data rata-rata sekumpulan data tertentu dari waktu ke waktu. Dua angka indeks yang terpenting mengenai perubahan kegiatan ekonomi adalah indeks harga dan indeks produksi. Kedua, menguji kebenaran teori-teori ekonomi. Apabila teori ini benar, ilmu statistik dapat pula digunakan untuk menyatakan dengan lebih spesifik sifat hubungan antara variabel-variabel dalam teori tersebut. Peranan ahli ekonomi dalam kebijakan ekonomi. Dalam menerangkan sifat-sifat teori ekonomi, telah pun diterangkan bahwa salah satu peranan dari teori ekonomi adalah meramalkan keadaan yang akan wujud pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, teori ekonomi dapat memberi sumbangan yang sangat penting dalam menentukan langkah-langkah yang akan digunakan untuk menghadapi masalah-masalah ekonomi yang akan timbul. Tindakan yang merumuskan kebijakan ekonomi memiliki dua aspek. Pertama, menentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, dan yang kedua, menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Ada 5 cara mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi dan mewujudkan tujuan-tujuan ekonomi yang ditentukan. Pertama, tujuan-tujuan dari kebijakan yang dijalankan. Kedua, cara-cara yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Ketiga, jenis pengorbanan yang harus dibuat untuk mencapai tujuan tersebut. Keempat, akibat buruk yang mungkin berlaku apabila suatu langkah atau kebijakan ekonomi dilaksanakan. Kelima, menjajaki langkah alternatif lain yang lebih baik untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Mikroekonomi. Pertama, teori mikroekonomi. Mikroekonomi didefinisikan sebagai satu bidang studi ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Kedua, interaksi di pasar barang. Dalam teori ekonomi, pasar adalah satu institusi yang pada umumnya tidak wujud secara fisik, yang mempertemukan penjual dan pembeli suatu barang. Melalui interaksi antara penjual dan pembeli yang berlaku dalam pasar akan dapat ditentukan tingkat harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Telah dinyatakan bahwa suatu perekonomian terdiri dari berbagai jenis barang dan jasa. Sebagai contohnya adalah pasaran kopi dan karet yang dinyatakan di atas. Ketiga, ada tingkah laku penjual dan pembeli. Dalam analisis ini, teori mikroekonomi bertitik tolak dari dua permisalan. Pemisalan yang pertama adalah para pembeli dan penjual menjalankan kegiatan ekonomi secara rasional. Pemisalan kedua adalah para pembeli berusaha memaksimumkan kepuasan yang mungkin dinikmati, sedangkan para penjual berusaha memaksimumkan keuntungan yang akan diperoleh. Keempat, interaksi di pasar faktor. Aspek penting lain yang dianalisis teori mikroekonomi adalah interaksi penjual dan pembeli di pasaran faktor-faktor produksi. Individu-individu dalam perekonomian adalah pemilik faktor-faktor produksi. Mereka menawarkan faktor-faktor produksi tersebut untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan tersebut seterusnya akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan. Makroekonomi. Teori makroekonomi. Makro berarti besar. Dari kata makro tersebut sudah dapat diduga bahwa teori makroekonomi membuat analisis mengenai kegiatan dalam suatu perekonomian dari sudut pandang yang berbeda dengan teori mikroekonomi. Analisis makroekonomi merupakan analisis terhadap keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisisnya bersifat umum dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian. Kedua, ada asal-usul teori makroekonomi. Pada akhir tahun 1920-an dan pemulaan tahun 1930-an, terjadi kemunduran kegiatan perekonomian yang sangat serius di berbagai negara di dunia, dan terutama di negara-negara industri seperti Amerika Serikat dan Inggris. Peristiwa itu dimulai dari kemelesetan ekonomi di Amerika Serikat. Sebagai akibat dari peristiwa ini, maka pengangguran yang sangat tinggi berlaku dan industri-industri beroperasi jauh di bawah kapasitasnya yang normal.
Sumber dari kemunduran ekonomi ini adalah kekurangan permintaan dalam masyarakat. Peristiwa kemunduran ekonomi itu telah mendorong seorang ahli ekonomi Inggris yaitu John Maynard Keynes untuk mengevaluasi pandangan-pandangan ahli ekonomi klasik. Ahli-ahli ekonomi yang masih hidup di antara zamannya Adam Smith dan zamannya Keynes. Berdasarkan evaluasinya ini, seterusnya Keynes pada tahun 1936 menerbitkan suatu buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money. Buku ini merupakan landasan dari teori makroekonomi yang terdapat pada masa ini. Buku ini antara lain mengkritik pandangan ahli ekonomi klasik yang keyakinannya bahwa perekonomian cenderung untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, yaitu tenaga kerja yang tersedia sepenuhnya digunakan. Seperti telah dinyatakan, pandangan klasik ini merupakan landasan pemikiran dari analisis-analisis dalam teori mikroekonomi. Penentuan kegiatan perekonomian. Aspek pertama yang dibahas dalam teori makroekonomi adalah mengenai penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Analisis ini menerangkan tentang sampai di mana suatu perekonomian akan menghasilkan barang dan jasa. Masalah pengangguran dan inflasi. Setiap masyarakat mengharapkan agar pengeluaran agregat akan mencapai tingkat yang diperlukan untuk mewujudkan kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. Tujuan ini sukar untuk dicapai. Pada umumnya, pengeluaran agregat yang sebenarnya adalah lebih rendah daripada yang diperlukan untuk mencapai kesempatan kerja penuh. Keadaan seperti ini akan menimbulkan pengangguran. Pada kalanya, permintaan agregat melebihi kemampuan perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa. Keadaan ini menyebabkan kenaikan harga-harga atau inflasi. Kedua masalah tersebut, pengangguran dan inflasi, menimbulkan beberapa efek yang tidak baik kepada masyarakat dan kepada kegiatan perekonomian dalam jangka panjang. Maka, kedua masalah tersebut harus dihindari atau keseriusan masalahnya dikurangi. Terakhir, peranan kebijakan pemerintah. Perekonomian tidak dapat secara otomatis mengatasi masalah pengangguran dan inflasi. Tindakan pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Penjelasan tentang langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dan inflasi merupakan aspek penting lainnya dari analisis dalam teori makroekonomi. Langkah-langkah pemerintah yang utama dalam mengatasi masalah pengangguran dan inflasi dibedakan kepada dua bentuk kebijakan, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah supaya pemerintah mengubah struktur dan jumlah pajak dan pengeluarannya dengan maksud untuk mempengaruhi tingkat kegiatan perekonomian. Sedangkan kebijakan moneter adalah langkah-langkah pemerintah dalam mempengaruhi jumlah uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan tujuan untuk mengatasi masalah perekonomian yang dihadapi. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi bidang studi ilmu ekonomi. Mohon maaf bila ada salah kata dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.